Oke teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Miftahul Jana, perwakilan dari kelas R3G. Di sini saya akan membawakan cerita yang berjudul Abdi Negara Itu Kekasih Siapa. Buat kalian yang penasaran bisa langsung ikutin cerita ini ya, ditonton dan jangan lupa di like, comment, and subscribe. Depok, Februari 2017. Tinggallah seorang gadis cantik bernama Januari Ariantara. Ia merupakan salah satu mahasiswi di Sekolah Tinggi Ilmu Keguruan yang berada di Jakarta. Tara lahir dan besar dari keluarga yang berlatar belakang abdi negara yang cukup tegas. Tara merupakan anak kedua dari 3 bersaudara, di mana ia memiliki kakaknya laki-laki yang bertugas mengamankan kedamaian NKRI. Ia juga memiliki satu adik laki-laki yang masih duduk di bangku sekolah menengah pertama. Tara memiliki hobi yang sangat unik, yaitu berolahraga, yang mungkin sebagian perempuan malas untuk melakukannya. Tara pun bercita-cita sangat mulia, yaitu menjadi seorang abdi negara. Tara ingin meneruskan jejak abangnya, namun bukan itu yang Tara maksud. Depok, April 2017. Hari-hari Tara dilewati seperti pada umumnya perempuan lainnya. Kuliah, mengerjakan tugas. Namun ada satu waktu yang berbeda, yaitu sepulang kuliah Tara diharuskan untuk berolahraga atau mengikuti binjas, yaitu bimbingan jasmani. Tara bimbingan jasmani di Kostrat, yaitu Komando Strategis Angkatan Darat yang berada tidak jauh dari rumahnya. Tara mengikuti binjas kurang lebih sudah 1 tahun untuk mempersiapkan lebih lagi fisik dan mentalnya untuk mendaftar Caba Koa. Tara melakukan latihan dengan bersungguh-sungguh, sangat bersungguh-sungguh, untuk menggapai apa yang dia inginkan dan apa yang ia cita-citakan. Tak heran jika teman seusianya, teman sebayanya sedang asik nongkrong, main, Tara menghabiskan sebagian waktunya di lapangan untuk berolahraga, menyiapkan fisik, psikotes, segalanya untuk mengejar cita-cita dan impiannya. Pada suatu ketika, saat Tara sedang bimbingan jasmani di Kostrat, Komando Strategis Angkatan Darat di Cilodong, Tara bertemu dengan satu sosok laki-laki yang baru saja mengikuti atau baru saja mendaftar binjas tersebut. Laki-laki itu bernama Muhammad Anggara Putra Wicaksono atau biasa dipanggil dengan sebutan Angga. Ternyata ia tinggal tidak jauh dari rumahnya Tara. Ia pun sama, bernasib sama dengan Tara. Ia sudah pernah mencoba Caba Angkatan Laut namun gagal dan perjuangannya harus terhenti karena gugur pada saat tes jasmani dan fisik yang belum siap. Itulah yang membuat Angga harus terhenti perjuangannya. Namun seperti Tara, Angga pun tidak patah semangat dan mencoba bangkit serta mencoba binjas dan segala macam cara diusahakan untuk menunjang, mendukung cita-citanya agar bisa berjalan dengan maksimal dalam pengajarannya. Tak disangka, saat hari pertama Angga masuk binjas, dia telah menaruh simpati kepada seorang Januari Ariantara yang memberinya minum ketika minumannya ditumpahkan oleh pelatihnya karena ia membawa minuman dingin dan dia tidak tahu peraturannya. Sangat tidak diduga, benih-benih cinta muncul di antara Angga dan Tara pada hari itu. Secepat itu, sampai suatu ketika, Tara yang memberikan minuman pada Angga terkejut. Tiba-tiba Angga mengetahui rumahnya Tara. Entah dari siapa dia mengetahui rumahnya. Namun, sudah dipastikan pasti ini ulah teman-temannya yang ingin menjodohkan Tara dengan Angga.
Hari berlalu, Tara dan Angga memutuskan untuk berjalan-jalan ke daerah Bogor, Puncak tepatnya. Angga yang sudah jatuh cinta pada pandangan pertama dengan Tara mengungkapkan isi hati Angga kepada Tara yang sesungguhnya dan ingin menjadikan Tara sebagai pilihan dari hidupnya. Tidak mudah bagi seorang Tara untuk menerima seorang Angga Wicaksono untuk menjadikannya pilihan dalam hidupnya. Dikarenakan banyak trauma dan luka sakit hati yang masih ada di dalam diri Tara, yang ditimbulkan dari laki-laki yang tidak bertanggung jawab meninggalkan Tara begitu saja, di saat Tara masih mencintai dan menyayanginya dengan tulus. Tidak mudah bagi Tara untuk meyakinkan dirinya bahwa dirinya tidak akan terluka pada saat ia bersama Angga. Tapi Tara terus melawan dan berjuang rasa takut itu, dan memantapkan hati untuk menjadikan Angga pilihannya. Angga teman hidupnya. Hubungan Angga dan Tara pun tidak berjalan dengan baik-baik saja. Seperti halnya hubungan lainnya, terjadi cekcok, selisih paham, miskomunikasi. Tara terbilang wanita yang cukup tinggi dalam egonya. Di saat yang bersamaan, hubungannya pun sempat goyah dengan Angga, dikarenakan Angga terlalu sibuk untuk mengurus berkas-berkas pendaftaran cabang angkatan laut, sedangkan Tara yang memiliki egois tinggi tidak ingin ditinggal-tinggal. Namun itulah resikonya. Resiko mencintai seorang calon abdi negara. Harus bisa ditinggal, harus bisa berbagi dengan negara. Banyak selisih paham yang mengakibatkan hubungannya hampir goyah dan hampir putus. Lagi-lagi Angga mengalah dengan segala keluasan hatinya. Sampai pada tiba waktu pengumuman penerimaan cabang angkatan laut diumumkan, terdapat nama Muhammad Anggara Putra Wicaksono yang berada di urutan ke-112. Ya, nama itu adalah nama dari kekasih, Januari Ariantara. Haru, sedih, bahagia, larut dalam satu. Larut pada saat itu. Satu sisi lain, Angga berhasil mewujudkan cita-citanya, mimpinya, untuk menjadi seorang abdi negara. Di satu sisi lain, ia sedih jika harus meninggalkan kekasihnya, Tara. Namun, disinilah mereka diuji tentang arti kesetiaan, kesabaran, menunggu. Tara pun mungkin sulit untuk melepas Angga. Ya walaupun Angga berpamitan untuk pendidikannya, untuk cita-citanya. Namun balik lagi, dulu Tara mempunyai trauma yang sama. Menemani seseorang laki-laki dari nol. Ketika sudah jaya, Tara ditinggalkan begitu saja. Sulit memang bagi Tara untuk melepaskan Angga. Tapi mau kayak gimana? Sudah jalannya. Memang harus ada yang dikejar dan dikorbankan salah satu. Tara pun mengalah. Tara percaya, kelak Angga yang terbaik, kelak ia jodohnya, maka takdir akan menemukannya di waktu yang tepat, dan takdir tidak akan pernah salah. Sampailah kepada satu ketika Tara harus melepas Angga pergi untuk mengejar cita-citanya. Tara menghantarkan ke stasiun. Itu menjadi pertemuan terakhir ia dengan seorang laki-laki yang ia temui pada saat binjas. Sedih memang, namun memang harus ada yang dikorbankan salah satu. Tara mengalah untuk semuanya. Tangis haru, pecah bahagia pada saat itu melebur menjadi satu. Ketidakrelaan Tara untuk melepas Angga. Kesedihan Angga untuk meninggalkan Tara. Namun mereka harus korbankan itu semua demi cita-cita dan keberlangsungan masa depan mereka masing-masing. Tak disangka, waktu pukul 12 pun tiba. Kereta yang ingin ditaiki oleh Angga pun
tiba. Dan itulah perpisahannya mereka. Tak lupa, Angga memberikan Tara sebuah kotak kecil dengan suratnya. Angga berpesan, nanti tolong dibuka ketika kamu udah sampai rumah. Jangan nangis, jangan bandel. Tara pun mengangguk dan mengiyakan. Sesampainya di mobil, Tara membuka kotak itu. Dan terkejutnya Tara mendapati sebuah cincin dari rotan yang diberikan oleh Angga untuknya dan bertuliskan, selamat happy anniversary, selamat hari jadi kita. Hari ini pas banget aku berangkat dan kita mensif. Maaf gak bisa ngerayain bareng, tapi aku pastiin kita bakal bareng-bareng terus abis aku pendidikan. Tunggu aku takdirmu. Tangis Tara pun pecah pada saat itu. Haru, senang dan tidak menyangka bahwa memang ia tidak salah memilih laki-laki. Oke kawan-kawan, itu adalah cerita dari Abdi Negara Itu Kekasih Siapa. Buat yang penasaran sama ceritanya, kalian boleh minta linknya atau minta kopian dari ceritanya PDF-nya, nanti aku kirimin yang lebih jelasnya. Oke, itu aja yang aku bisa sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.